Saya dapat ilmu baru lagi di Malaysia. Kalau yang itu ya guys, petak kuning tu berbayar. Kalau yang putih tak berbayar. Jadi saya macam dapat pengetahuan tahu dekat Malaysia ini. Jadi saya macam banyak, bukan banyak ilmu. Sedikit banyak saya belajar dekat Malaysia ni, saya banyak belajar. So apa-apa saya kena minta maaf lah. Kalau ada silap kata saya. Coba kalian bayangkan guys, betapa rakyat Malaysia ya beratur tu. Ini yang patut kita contoh daripada Malaysia. Bukan saya nak membeza-bezakan ya. Ini suatu ilmu yang macam remeh-temeh ya. Tapi coba kalian lihat, ini mengandung arti yang sangat besar tahu ya. Kalau di Malaysia ya, mereka memang sudah ditanamkan dari dini ataupun dari kecil ya, ataupun masa sekolah-sekolah. Macam ni lah beratur diorang. Kalau dipikir panas tau ni guys. Ini panas lagi panas ya, musim panasnya. Lagi cuacanya lagi panas. Tapi diorang sanggup mengikuti peraturan ataupun SOP yang ada di Malaysia, yang kerajaan Malaysia benarkan. Jadi mereka pun ikut aturan ya guys. Jadi mereka sangat mengikuti peraturan sangat ya. Kalau dipikir ini tak seberapa lah ya, maksudnya. Tapi ini sangat baik untuk contoh negara-negara kita ya. Negara-negara yang kira masih membangun. Ini kalau orang kata dia tak kira lah tua ke muda ke, kena beratur. Makanan favorit orang Malaysia ya guys, nasi lemak yang ada di Malaysia, kuih-kuih. Nanti boleh kita inilah tengok. Saya nak tengok dulu situasi dekat Malaysia ni. Karena apa? Saya macam respect lah dekat orang Malaysia ni. Bukan saya nak tunjuk ataupun membeza-bezakan ya. Tapi ini suatu ilmu yang harus kita tanamkan dalam diri kita ya. Kena beratur. Diorang sabar. Diorang memang orang Malaysia ni sabar je. Kadang-kadang macam yang ada kes yang ya Allah, kadang saya malu ya guys. Ada yang penghinaan lagu Indonesia Raya tu, yang sebenarnya orang Indonesia sendiri. Ya Allah, saya tak tahulah. Dengan isteri saya pun saya malu guys. Yang sudah tertangkap kesnya ya. Yang membuat itu rasanya komunis kot, darah-darah komunis. Dia ingin memecah belahkan hubungan antara Indonesia dan Malaysia ya. Sebenarnya Indonesia Malaysia ini hubungannya memang terbaik ya. Yang baik, yang paling terbaik antara yang terbaik. Tapi kadang-kadang kita harus berterima kasih lah kepada Malaysia. Memanglah ikutkan sejarah dulu kita banyak mengirimkan guru-guru ke Malaysia. Tapi itu suatu apa ya, orang kata itulah kita fungsinya sebagai negara, saling membantu, saling membahu. Apalagi kita sebagai negara jiran ya, negara jiran kita. Malaysia ini negara yang pertama, negara tetangga di Asia ya. Kita banyak sekali belajar tentang Malaysia. Tengok anak itu pun dididik, mak dia ya dididik harus beratur. Kita harus beratur. Cara mendidik anak pun kita macam tu lah. Kena beratur, kena ini kan. Dari nilai-nilai yang kecil dululah kita terapkan dalam hidup kita ini. Jangan tak payah besar-besar lah, tak payah belagak-belagak lah. Inilah, itulah. Dari sini kita pun harus belajar guys. Ini suatu ilmu yang bermanfaat, yang kita tanamkan oleh anak cucu cicit kita, tahu. Jadi kita harus ajarkan di mana-mana. Contohlah para TKI yang sudah belajar dekat sini, selalu banyak YouTuber membahas pasal ini. Jadi kita balik kampung nanti, untuk para TKI,
kita ceritalah dekat kampung-kampung kita ke Indonesia, dekat-dekat kita cerita kebaikan ini, memang nilai pahalanya sangat luar biasa ya. Kalau kita cerita pasal pahala, luar biasa. Karena apa? Kita memberi informasi yang baik itu dikatakan suatu ibadah ya, bukan keburukan. Kadang-kadang orang komen, awak ni asyik-asyik buat perbandingan je. Ini bukan membandingkan ataupun macam mana ya. Saya cerita ini real. Saya cerita real, tak ada nak cover-cover ke. Memang inilah, saya banyak berubah 100% selama saya stay duduk dekat Malaysia ya. Jadi saya pun macam terharulah kepada rakyat Malaysia ini. Bukan saya nak membanggakan, tapi ini pengalaman baru menurut saya. Jadi saya bisa mengembangkan diri saya di Malaysia ini ya guys. Jadi saya bukan nak cerita pasal tinggi-tinggi lah. Dari sinilah kita cerita guys. Dari sinilah kita harus banyak belajar kepada rakyat Malaysia. Walaupun dulu kita banyak mengirim guru-guru ke Malaysia ya guys, tapi kita harus kita tanamkan macam ni ya guys. Saya nak membagi informasi yang saya tahulah. Jadi apabila korang nak kecam saya ke apa ke, terpuranglah. Janji saya akan memberi informasi yang positif mengenai Malaysia. Jadi kalau saya ada tersilap kata ke, tersilap saya bahasa saya ke, saya mohon maaf. Saya sangat cinta dengan bahasa Malaysia ni. Bukan maksudnya cinta ni ya. Maksudnya saya suka dengan bahasa-bahasa Malaysia ni. Sebab dekat Medan saya pun ramai orang Melayu. Ramai juga orang-orang suku Melayu. Kadang-kadang orang Malaysia pun ramai yang melancong ke Medan. Mesti di sana ada suatu perkampungan tau di Medan tu, di Deli Serdang. Memang diorang pakai bahasa Melayu. Di sana cara makanan diorang pun masakan orang tu sama juga. Gulai lemak ya, masak gulai lemak, masak lomak. Jadi macam orang dekat Tanjung Balai, Lubuk Pakam, Deli Serdang, memang semua suku Melayu. Jadi apabila saya datang ke Malaysia ni, jadi saya macam terharu. Maksudnya inilah pengalaman suatu saya yang berbeza. Memang saya tak pernah pergi Jakarta, tak pernah pergi Bandung. Sebab saya memang dulu tak ada orang kata, Iwan tak pernah pergi ke Jakarta ke. Memang saya tak pernah pergi Jakarta. Saya seumur hidup saya Malaysia, Sumatera. Tu je yang terbang antara dua negeri tu je. Dua negara, Medan dengan Malaysia. Itulah apa yang pengalaman saya. Kadang-kadang, Iwan, dekat Indonesia Dobi sudah ada, tapi macam parking, kalau parking saya rasa dekat Indonesia masih banyak manual ya, masih banyak manual. Cara pembayarannya pun masih ada orang jaga lah ya, kalau untuk parking Malaysia. Jadi kalau untuk parking Indonesia memang ada orang jaga lah. Kalau di Malaysia ini semua sistem. Kalau yang ni ya, untuk yang kuning, petak kuning, macam saya dapat ilmu baru lagi di Malaysia. Kalau yang itu ya guys, petak kuning tu berbayar. Kalau yang putih tak berbayar. Jadi saya macam dapat pengetahuan tau dekat Malaysia ini. Jadi saya macam bukan banyak ilmu, sedikit banyak saya belajar dekat Malaysia ni. Saya banyak belajar. So apa-apa saya kena minta maaf lah kalau ada silap kata saya. Okay guys, sampai di sini saja saya pemberitahuan pasal kesabaran orang rakyat Malaysia dalam membeli makanan, iaitu kalau di sini makanan favorit Malaysia ialah nasi lemak ya guys. Itu memang makanan favorit saya di Malaysia ini. Okay guys, kalau ada silap kata saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Bye-bye Indonesia. Jangan lupa ya guys, subscribe channel saya. Saya akan memberikan informasi yang menarik dan positif di Malaysia. Okey? Assalamualaikum. Bye-bye.